Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Masih bersama saya di Sudi Praitno Legal Channel. Saya doakan semoga Anda semua selalu mendapat lindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendapatkan keberkahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya yakin hari ini kita semua masih diselimuti kesedihan dan penyesalan atas peristiwa tragis yang terjadi di salah satu perguruan tinggi ternama di negara kita. Suatu peristiwa dugaan pelecehan seksual oleh sejumlah mahasiswa di Fakultas Hukum di universitas tersebut. Sedih karena hampir tiap hari kita selalu disuguhkan dengan bermacam-macam kejadian yang menggambarkan betapa gampangnya kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas, baik di mata hukum maupun di mata moral dan juga etika. Dan kita semakin sedih karena tindakan tersebut justru dilakukan oleh para mahasiswa generasi muda yang kelak akan menjadi penegak hukum, penegak kebenaran dan juga penegak keadilan. Bisa kita bayangkan bagaimana penegakan hukum di negara kita kelak bila calon-calon yang akan menjadi aparatur penegak hukum ketika belajar sudah melakukan hal-hal yang tidak pantas atau bisa disebut sebagai pelanggaran terhadap hukum. Nah, kita tidak hanya sedih sebenarnya, tapi mestinya juga menyesal karena mahasiswa-mahasiswa kita yang masih berada dalam naungan sebuah institusi bernama perguruan tinggi tersebut, ya seolah-olah berjalan dan bertindak sendiri tanpa bimbingan dan pengawasan dari penanggung jawab institusi, khususnya dari para dosen yang sering berinteraksi dengan mereka dalam proses belajar mengajar. Seolah-olah Bapak dan Ibu dosen kita hanya mengutamakan tercapainya transfer of knowledge, ya, tapi mengabaikan transfer nilai etika dan moral kepada mereka. Padahal perilaku mereka yang masih labil jelas memerlukan pengawasan dan bimbingan dari seluruh sivitas akademika, khususnya para dosen di tempat di mana mereka menuntut ilmu. Bagi saya yang juga selama beberapa tahun terakhir ini diberikan amanah untuk menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi, ya, dosen itu sebenarnya bukan hanya sekedar pemberi kuliah, melainkan juga menjadi role model yang membentuk karakter, kejujuran, dan integritas mahasiswa agar mereka memiliki kepribadian yang baik, terjauh dari sikap-sikap buruk dan tidak terpuji. Nah, karena itu, sebagai sesama dosen, saya mengajak kita semua, para dosen di perguruan tinggi manapun, agar selalu menanamkan nilai moral dan etika kepada para mahasiswa kita dalam setiap kesempatan, terutama di era keterbukaan informasi yang sangat berdampak kepada tingkah laku, tindakan para generasi muda kita, khususnya para mahasiswa, seperti yang kita alami hari ini. Karena ilmu tanpa etika akan kehilangan makna, bahkan akan sangat membahayakan seperti yang terjadi pada diri beberapa mahasiswa kita yang baru belajar hukum tapi justru sudah melanggar hukum. Penegakan aturan dan pengenaan sanksi bagi yang terbukti melanggar memang harus dilakukan, tapi jangan lupa langkah-langkah pencegahan dengan cara menyeimbangkan transfer of knowledge dan transfer of ethic atau pemindahan nilai-nilai etika dan moral dari para dosen kepada para mahasiswa kita itu wajib ditempuh agar peristiwa-peristiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Tidak ada lagi tindakan pelecehan-pelecehan seksual atau pelanggaran-pelanggaran hukum apapun di kalangan para mahasiswa kita di setiap perguruan tinggi yang ada di negara kita. Mudah-mudahan harapan ini menjadi penggugah hati kita semua, terutama diri saya sendiri sebagai salah seorang yang mendapatkan amanah untuk mengampu atau berinteraksi dengan para mahasiswa kita. Semoga mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kejadian buruk ini tidak terulang kembali dan kita bisa memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.